مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kajian yang lalu saya sudah menyampaikan tentang tazkiyatun nafas, dan ini pun merupakan kelanjutan dari kajian tersebut. Pada kajian yang lalu sudah disebutkan bagaimana penciptaan manusia yang sempurna dengan 3 unsur, yang mana unsur yang paling menentukan untuk kebaikan seorang manusia atau seorang muslim adalah jiwa. Yang mana jiwa tersebut adalah poros kebahagiaan, poros kemuliaan seseorang, dan menjadikan jiwa itu sebagai hal yang mengarahkan kepada sisi kebaikan, ketaatan kepada Allah, atau kebalikannya, kedurhakaan kepada Allah SWT. Dan di kajian yang lalu juga disebutkan bahwasanya syaitan itu sudah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Dalam surah Shad ayat 82 dan 83, di sana syaitan berkata, qala fa bi'izzatika. Syaitan atau iblis berkata, dengan izzahmu, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum. Menggunakan 2 harfu taukid yang menunjukkan sungguh pasti aku akan menyesatkan mereka, ajma'in, semuanya, illa, kecuali, ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari manusia yang dipilih, yang diberikan nilai keikhlasan kepada Allah SWT. Ikhwati fillah rahimakumullah. Dalam hal ini kita perlu memahami pengertian iblis atau syaitan. Kemudian apakah syaitan itu bisa dari golongan jin dan manusia? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara syaitan itu menyesatkan manusia. Yang pertama, untuk pengertian iblis adalah sama dengan syaitan. Dan iblis atau syaitan itu diciptakan dari api yang panas. Ya. Dan syaitan atau iblis itu termasuk dari bangsa jin. Dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan, wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ingatlah ketika kami memerintahkan lil malaikati, kepada malaikat, usjudu, hendaklah kamu sujud, memberikan takdim, menghormati, li Adam, untuk Adam. Fasajadu, maka para malaikat, karena memang mereka adalah makhluk yang selalu taat pada Allah, mereka sujud memberikan takdim kepada Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin, karena iblis adalah dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang panas. Fa fasaqa an amri rabbih, yang mana lalu dia fasik, keluar an amri rabbih, dari perintah Allah untuk takdim dan sujud kepada Adam alaihissalam. Nah, kemudian apakah setan itu bisa dari jin dan manusia? Benar. Setan itu bisa berupa jin, bisa berupa juga manusia. Jin, nah, biasanya orang ketakutan kalau dimunculkan, mungkin di rumahnya lupa doa sehingga muncul makhluk yang dikira adalah jin. Atau manusia juga sama, yang selalu memberikan, menawarkan sesuatu yang terkadang keluar dari nilai-nilai ajaran Islam, keluar dari syariat Islam. Maka di sini setan itu bisa jin dan manusia, dan itu pun disebutkan dalam satu ayat surah An-Nas di akhir, minal jinnati wan nas. Dan yang ketiga adalah, yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya syaitan itu mengalir di dalam aliran darah manusia,
Yang ini menunjukkan syaitan akan senantiasa menyertai manusia. Bila mana dia tidak mampu mengontrol, maka dirinya akan terkuasai oleh syaitan. Waliyadzubillah. Rasulullah menegaskan kembali, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dammi. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di dalam aliran darah Ibnu Adam. Makanya Rasulullah mencontohkan, termasuk para sahabat yang dimuliakan oleh Allah SWT, mencontohkan bagi kita untuk senantiasa berpuasa. Bersyukurlah bagi ikhwah-ikhwah yang diberikan kemampuan untuk berpuasa. Dan alhamdulillah di bulan ini kita sudah berada di bulan Ramadan, yang mana Ramadan ini menjadikan diri kita lebih bisa dekat dengan Allah, lebih taqarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang sudah ditentukan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Hal yang perlu kita perhatikan pula ya. Syaitan itu tidak akan pernah lepas untuk menyesatkan manusia. Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh syaitan laknatullah dalam menyesatkan manusia. Yang pertama adalah menjadikan diri manusia itu was-was atau adanya keraguan di dalam jiwanya atau hatinya. Ya. Ini harus kita perhatikan, karena dengan was-was inilah kita akan ragu untuk melakukan satu amalan ibadah. Dan dengan was-was inilah terkadang manusia itu terbawa dengan satu pokok ibadah yang ia lakukan. Bisa kita lihat yang ada di sekitar kita. Ada seorang yang berwudu. Dengan wudunya itu sangat lama sekali. Karena dia merasa apa? Wudunya belum sempurna. Padahal kalau kita lihat dari tata caranya sudah cukup. Tetapi karena was-was syaitan yang ada di dalam hatinya, jiwanya, sehingga ia merasa belum sempurna. Sehingga terkadang mengulang beberapa kali membasuh tangan. Berulang kali dia berkumur, berulang kali ia membasuh muka, sehingga malah terperosok dalam satu dosa yang lainnya. Karena ini berarti melakukan pemborosan atau mubadir dalam air. Padahal innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kemubadiran adalah ikhwanas syayatin, termasuk saudaranya syaitan. Waliyadzubillah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ini adalah satu cara yang selalu dihembuskan oleh syaitan. Dia selalu melakukan itu dalam berbagai macam ibadah, dalam mengambil satu keputusan. Syaitan selalu membisikkan was-was tersebut. Makanya Rasulullah mengajarkan untuk membaca surah An-Nas. Kemudian juga Allah SWT mengajarkan pada kita untuk membaca doa Rabbi a'udzubika min hamayatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Allah ya Rabbku, aku berlindung dari hamazati syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Wa rabbi a'udzubika ayyahdurun, dan aku juga berlindung padamu ya Allah dari datangnya kembali mereka untuk memberikan was-was tersebut. Dan dalam surat An-Nas sangat jelas sekali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah menjadikan diri kita lupa atau menghilangkan ingatan kita. Karena dengan hilangnya ingatan kita atau kita lupa, ini menjadikan ibadah kita juga rusak atau tidak sempurna. Berapa banyak orang yang melakukan sholat itu lebih dari 4 rakaat ketika sholat duhur atau isya atau asar. Dikarenakan apa? Karena dilupakan oleh syaitan. Karena yang diingat adalah dunia. Yang diingat adalah pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawiyah. Makanya ketika kita melakukan sholat, usahakan dengan sekhusyuk mungkin. Dan ini satu kisah yang sudah sangat jelas bagaimana syaitan itulah yang menjadikan diri kita lupa. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang dipenjara karena fitnah. Kemudian dimasukkan di penjara dan bertemu dengan 2 orang. Satu orang bermimpi dia memberi minum kepada majikannya. Satu orang lagi bermimpi dia disalib kemudian kepalanya dipatok oleh burung. Dan ia melihat
mereka berdua melihat Nabi Yusuf adalah orang yang baik, orang yang muhsin. Maka didekatilah dan meminta takwil dari mimpi yang mereka mimpikan. Kemudian Nabi Yusuf menyampaikan, orang yang memberi minum maka ia akan selamat keluar dari penjara dan akan mendapatkan satu jabatan. Kemudian yang kedua, yang disalib maka ia tidak selamat, akan menemukan kematian. Dan Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada orang yang selamat tersebut untuk mengingat dirinya ketika bertemu dengan majikannya, itu rajanya, karena yang selamat itu mendapatkan satu jabatan. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam surah Yusuf, wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma udhkurni 'inda rabbik. Dan berkatalah Nabi Yusuf alaihissalam kepada orang yang selamat, udhkurni, sebutkan namaku, ceritakanlah kasus yang sebenarnya di hadapan raja. Fa'ansa husyaiton, tetapi ternyata syaitan itulah yang menjadikan orang yang selamat dan mendapatkan jabatan tersebut lupa untuk menyebut kisah yang sebenarnya yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan segala sesuatu yang kita lupakan itu dikarenakan syaitan. Karena kita mengingat Allah sedikit. Kalaulah kita mengingat Allah lebih banyak, maka syaitan itu tidak akan berani untuk menjadikan diri kita lupa. Makanya dalam sholat kita harus lebih fokus. Kita harus betul-betul merasakan pertemuan ketika melaksanakan sholat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu menunjukkan satu sholat yang khusyuk. Untuk itulah kita harus banyak-banyak zikir. Segala sesuatu kita harus awali dengan zikir. Makan dengan zikir, masuk rumah dengan zikir, memakai pakaian dengan zikir, melepas pakaian dengan zikir, masuk kamar mandi dengan zikir, keluar kamar mandi dengan zikir. Maka insya Allah segalanya akan dimudahkan oleh Allah dan akan diingatkan oleh Allah SWT sehingga kita tidak menjadi lupa. Mungkin dua saja yang bisa saya sampaikan dari langkah-langkah syaitan yang insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan lain di kajian LT3Q, Lembaga Tahsin Tahfidz Tafhim Al-Quran Nurul Hikmah yang ada di Jakarta Timur. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على